Moibi, Ya. kalian pasti pernah ngerasain kan rasanya kelaparan di tengah-tengah perjalanan tapi malam-malam. Ya. Rasanya tuh kalau emang udah lapar banget, pasti setiap ada warung atau tempat makan yang ada di pinggir jalan, pasti kita langsung berhenti kan. Nah, ini sama juga nih, sama apa yang dilakuin dari si pengirim cerita ini. Sebut aja namanya Vicky. Dia cowok ya. Jadi ada satu tengah malam, dia ini baru mau balik ke rumahnya. Tapi di tengah jalan dia tuh kelaparan banget. Makanya pas dia ngeliat ada warung terpal di pinggir jalan, dia langsung mampir nih. Soalnya dari kejauhan juga kelihatan banyak yang makan di sana. Tapi kalian tahu nggak, warung itu emang rame. Tapi ternyata bukan rame orang, Bi. Warung itu tuh rame setan. Pokoknya di situ Vicky ini sebenarnya dari awal udah ngerasa janggal aja sama warung makan ini. Tapi dia ngehnya banget tuh pas udah masuk warung. Nah, yang bikin janggalnya itu, kata Vicky, keramaian orang yang lagi pada makan tuh makannya kayak nggak pakai alat makan, atau yang minimal kan pakai tangan. Mereka itu makannya kayak beneran hewan gitu loh. Jadi kepalanya langsung turun ke arah makanannya gitu. Shit. Terus udah gitu, mereka makannya beneran lahap kayak kesetanan gitu. Sampai makanannya tuh pada jatuh berantakan di atas meja. Nah, udah ngelihat hal aneh kayak gini, Vicky malah nggak cabut dari situ karena dia di rumah sendirian. Pasti nggak ada makanan juga tuh dia mikirnya. Jadi dia di situ malah lanjut buat nyari kursi kosong buat duduk. Sampai akhirnya si Vicky ini manggil penjual warung buat mesen. Nah, persis setelah itu baru semua orang yang ada di situ tuh kayak kaget. Bahkan penjualnya juga kaget. Mereka sepersekian detik tuh cuma kaku, terus pelan-pelan pada nengokin kepalanya ke arah Vicky dengan tatapan tajam kosong gitu. Di sini Vicky bingung kenapa dia diliatin terus. Terus katanya abis dipanggil-panggil tuh si penjualnya nggak nyamperin dia buat ngasih menu atau nanya mau mesen apa. Rasanya tuh janggal. Akhirnya dia tuh pelan-pelan berdiri gitu mau cabut. Tapi tiba-tiba si penjual warungnya ini langsung lari ke depan meja Vicky. Langsung naruh mangkok makanan sama gelas minum gitu di atas meja. Tapi kayak agak ngegebrek gitu naroknya. Terus semua orang yang tadi yang lagi pada makan itu kayak langsung ngeliatin Vicky, terus ngerubungin Vicky. Nah, di sini Vicky coba ngegambarin makanannya dulu ya, Bi. Intinya dia tuh nggak dapet nasi, dia cuma dapat semangkok makanan berkuah kayak rawon. Kuahnya warnanya coklat, terus di dalamnya ada beberapa daging-daging kecil kayak daging ayam, sama ada beberapa dedaunan masuk. Terus buat minumannya itu cuma gelas kecil warnanya merah kehitaman pekat. Vicky di situ sebenarnya udah kayak nolak secara halus sambil mulai jalan mundur buat cabut. Tapi ternyata dia ini beneran dikerubungin dari depan, samping, bahkan belakang dia juga. Jadi kayak ditutupin gitu jalannya. Akhirnya di situ mau nggak mau nggak ada pilihan lain selain dia harus makan. Tapi baru juga beberapa suapan, rasanya tuh bener-bener campur aduk gitu, nggak enak sama sekali. Kuahnya kayak air comberan, terus bau amis darah, sama dagingnya masih alot nggak matang. Karena di sini dia takut muntah, Vicky langsung ngambil minumannya tuh buat diminum. Dan ternyata rasa minumannya itu darah busuk. Tapi ya orang-orang di sekeliling dia tuh cuma senyum lebar sambil ngangguk-ngangguk aja setiap ngeliat Vicky makan, kayak pada seneng gitu. Udah nih si Vicky udah gak berani lagi buat ngelanjutin makanannya. Yang penting dia udah nyoba beberapa suap. Abis itu dia langsung naruh duit, dia bilang makasih, terus langsung cabut lah buru-buru. Dan pas Vicky naik motor lagi ninggalin warungnya, pas Vicky ngeliat ke spion, warung tadi tuh masih ada, cuma jadi kayak terpal gitu aja, bener-bener kosong, gelap, terus kayak udah gak keurus. Untungnya dia bisa sampai ke komplek rumahnya. Dan pas lagi ngelewatin masjid komplek, dia ketemu sama Pak Pendi, marbot masjid di sana. Vicky di situ langsung manggil tuh, "Assalamualaikum Pak Pendi." Di situ Pak Pendi tuh kaget terus langsung ngejawab si Vicky. Tapi sepanjang perjalanan setelahnya, gak tahu kenapa si Pak Pendi ini tuh kayak ngeliatin Vicky bengong sambil kayak baca-baca doa gitu. Udah tuh Vicky sampai rumah, walaupun tadi dia makan beberapa suap, tapi kan rasanya mual gak enak gitu kan. Si Vicky ini beneran langsung lari ke kamar mandi terus muntah. Semua makanan barusan tuh bener-bener keluar semua. Bahkan beberapa daging yang tadi udah dikunyah hancur, tiba-tiba pas dimuntahin, masa bentukannya balik utuh lagi. Aneh anjing. Terus cairan minuman tadi yang pas keluar juga kayak membeku kenyal gitu, kayak darah yang dimasak gitu jatuhnya. Pas Vicky udah bebersih dan mau balik ke kamar, dia kaget nih, tiba-tiba pintu depan rumahnya tuh kebuka. Padahal dia inget banget tuh, tadi pas nyampe udah dikunci rapet.
Dan bersamaan sama itu, tiba-tiba ada suara barang-barang jatuh dari lantai 2. Di situ Vicky langsung ngeliat ke arah tangga lantai 2. Takutnya ada maling masuk tuh. Dia mikirnya di situ kayak gitu. Dan pas dia ngeliat ke tangga, emang beneran kayak ada orang gitu yang ngintip dari atas. Terus langsung narik badannya buat ke atas. Tapi sosoknya di sini jujur si Vicky ini nggak kelihatan jelas. Soalnya rumah Vicky tuh kalau malam kan dimatiin semua tuh lampunya jadi gelap. Jadi yang dia bisa lihat tuh di situ cuma ada bayangan kepala orang gitu aja. Akhirnya di situ Vicky langsung buru-buru ngunci pintu rumahnya, terus lari ngejar sosok barusan ke lantai 2 rumahnya. Dan sama Muhibi, lantai 2 tuh full lampunya juga mati. Jadi di tengah gelap, sosok bayangan hitam ini tuh udah berdiri gitu aja di ujung lorong. Sosok ini bahkan gak cuma berdiri, sesekali dia tuh kayak ngelambain tangannya ke Vicky, terus sambil senyum lebar, kelihatan putih gitu giginya. Nah tapi setiap Vicky buru-buru lari buat nyalain lampu, sosok ini tuh kayak takut, terus lari masuk ke ruangan lain yang masih gelap. Gitu-gitu aja pokoknya. Jadi misalnya Vicky ini lanjut lari ke kamar atau ke ruangan yang tadi dimasukin sosok itu. Pas mau nyalain lampunya, sosok ini langsung pindah lagi lari nembus ke tembok ke ruangan sebelahnya. Dan pas lantai 2 full lampunya dinyalain sama Vicky, sosok barusan tuh baru beneran hilang. Gak tau lah kemana. Berarti sosok barusan tuh bukan maling kan? Itu berarti ya sosok setan. Nah si Vicky ini tuh sebenarnya dasarnya nggak seberani itu orangnya. Jadi pas dia tahu kalau ada setan di rumahnya dia, detik itu juga dia tuh pengen buru-buru keluar rumah aja. Kemana aja yang penting rame. Kayak di pos ronda gitulah dia mikirnya. Dan di setiap ruangan yang dia lewatin ini, akhirnya juga lampunya dia nyalain lah satu-satu. Sampai akhirnya dia nyampe di ruang tamunya tadi. Kebetulan saklar lampunya tuh ada di ujung dekat pintu depan. Vicky buru-buru lari kenceng buat kesana sekalian keluar rumah. Tapi baru juga lari masuk ke area ruang tamu, tiba-tiba si Vicky ini jatuh kepental ke lantai. Gara-gara katanya jalan buat dia lari keluar rumah tuh kayak ada yang nutupin. Sosoknya pada gede-gede kayak bayangan hitam gitu, tapi rame ngerubungin ruang tamu. Pas dicoba lagi sama Vicky, juga masih kayak gitu hasilnya. Terus di akhir gerombolan sosok bayangan hitam itu nyengir dengan gigi putihnya sambil bilang gini, makanannya kok dibuang lagi, gak sopan. Nah gara-gara omongan barusan si Vicky ini jadi ngeh, kayaknya ini tuh ada hubungannya nih sama warung yang tadi. Warung yang makanannya gak enak sampai bikin Vicky muntah. Vicky di situ cuma teriak terus jalan pelan-pelan ngelewatin desakan-desakan sosok di ruang tamunya ini. Dan pas banget kebuka pintu rumahnya, tiba-tiba di depannya persis udah ada Pak Pendi berdiri sambil kayak lagi baca-baca doa gitu, Moy. Di sini Vicky nggak tahu apa yang coba dibaca sama Pak Pendi. Tapi intinya setelah itu sosok-sosok yang barusan ada di belakang Vicky di dalam ruang tamunya itu tuh langsung hilang. Dan di situ Pak Pendi tuh cuma bilang ke Vicky, sebaiknya Vicky segera sholat dan doa supaya Allah memberikan petunjuk tentang apa yang Vicky nggak tahu. Yuk sekalian ke masjid buat sholat subuh biar sekalian tenang. Setelah itu Bapak kasih tahu lagi. Vicky di situ nggak ngerti banget nih maksudnya dari Pak Pendi itu apa. Tapi ya udahlah, karena omongannya juga benar, dia ikutin lah Pak Pendi ke masjid. Nah singkat cerita, setelah dia sholat di masjid, Vicky ini diajak ngobrol sama dikasih tahu sama Pak Pendi. Ternyata katanya warung makan yang disamperin Vicky sebelumnya itu kemungkinan emang sengaja dibangun buat kebutuhan pesugihan. Jadi sebenarnya emang warung itu tuh nggak ada. Jadi siapapun yang ngeliat warungnya terus mampir dan nelen makanannya bisa jadi tumbal pesugihan. Anjing. Oh shit. Pak Pendi bisa ngomong gitu soalnya katanya beberapa jam lalu pas dia ketemu si Vicky, terus kelihatan kaget gitu. Karena Pak Pendi ini ngeliat Vicky kayak diikutin banyak banget bayangan hitam dari segala ukuran di belakangnya dia. Nah karena di sini Vicky nggak terlalu percaya sama Pak Pendi, akhirnya dia tuh diajak buat nyamperin warung itu lagi. Dan pas sampai di sana, warungnya tuh emang udah berantakan aja. Terus tiba-tiba si Pak Pendi ini tuh jalan ke arah belakang warung. Kebetulan di sana ada pohon tua dengan tanah bawah bentuknya tuh gundukan-gundukan gitu, Moibi. Sama Pak Pendi langsung coba dibongkar gitu aja tuh tanahnya. Dan isinya itu adalah bangkai gagak, Moibi. Itu tuh daging yang coba disuguhin sama warung ini. Daging yang sengaja dipakai katanya buat narik perhatian orang-orang yang lagi kelaparan atau gak fokus di jalan tengah malam. Jadi yang sempat dikunyah sama Vicky kemarin tuh ya daging gagak ini. Gila sih anjing. Tapi apa Vicky sebenarnya tuh indigo ya? Soalnya masa tiba-tiba dia bisa ngelihat warung yang harusnya nggak bisa dilihat kasat mata gitu kan? Nah tapi kayaknya tujuannya si warung ini
itu kan narik perhatian orang-orang yang gak fokus atau lagi kelaparan tengah malam kan. Mungkin ya karena si Vicky lagi kelaparan banget dan dia gak fokus, jadi dia bisa ngeliat itu Muy. Tapi wah hancur banget sih. Dari kejadian pertama waktu dia pertama kali masuk ke dalam warung itu, ngebayangin untuk pas lu mau makan terus dikerubutin sama orang-orang tuh udah itu udah epic banget sih anjing. Iya bener-bener. Baby. Iya. Jadi ada perempuan, namanya kita sebut aja Miska. Jadi ada satu cerita tentang dia yang bikin hidupnya berubah drastis setelah dia ikut acara sekolah di luar tahun 2022 kemarin. Miska ini tuh kelas 11 SMA. Waktu itu sekolahnya tuh ngadain acara belajar di luar. Jadi ada 2 tempat yang mereka datengin. Salah satunya Museum Geologi. Kejadian itu ada di Bandung. Dan mungkin buat sebagian orang yang gak kenal dan tahu daerah Bandung udah gak asing lagi sama tempat ini. Dan kejadian itu tuh di Taman Hutan Juanda atau bisa dikenal sebagai Tahura. Nah, waktu kesana Miska tuh lagi dapat hari pertama. Dan kebetulan juga museum dan Tahura itu baru beroperasi lagi setelah 2 tahun tutup karena COVID. Awalnya tuh Miska ngerasa biasa aja, kayak gak ngerasain hal-hal aneh. Tapi kata teman-temannya Miska, pas mereka datang di tempat yang pertama, Museum Geologi itu, mukanya Miska tuh berubah, jadi sedikit layu dan auranya tuh katanya gak menarik. Pokoknya raut wajahnya tuh kelihatan jelek gitu. Udah tuh beberapa jam mereka di situ, kurang lebih jam 11 siang mereka lanjut ke destinasi kedua. Miska tuh di situ masih ngerasa aman-aman aja. Terus akhirnya dia masuklah sama teman-temannya tanpa didampingin sama guru. Beberapa menit setelah jalan lumayan jauh, tiba-tiba tuh hujan deras banget. Dan posisinya di taman itu tuh cuma sekolah Miska doang yang datang ke sana. Miska sama temennya tuh neduh di tempat yang banyak pohon dan lumayan gelap. Dan setelah hujannya reda, Miska lanjutlah buat ke arah gua Jepang dan Belanda. Nah, pas udah sampai ke gua Belanda, di situ Miska tuh ngerasa sedikit mulai ngerasain hal-hal aneh. Dia tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin dia dari belakang. Tapi pas dia nengok tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, pas Miska lagi ngomong sama temennya, di situ teman-temannya tuh tiba-tiba bilang, "Kok muka lo pucat sih? Lo sakit ya?" Miska bingung tuh di situ. Tapi akhirnya dia lanjutin lah perjalanannya tuh ke dalam gua Jepangnya dulu. Dan setelah masuk ke dalam gua, gak lama dari situ, Miska tuh ngedenger kayak ada suara anak kecil. Terus anak kecilnya itu tuh lagi nangis. Dan suaranya tuh kayak suara-suara yang kesakitan gitu. Dari sudut lorong gua, Miska tuh ngeliat sosok anak kecil itu tuh mukanya cantik, baik, mirip kayak anak Belanda gitu. Si anak Belandanya ini tuh katanya teriak-teriak, merintih kesakitan kayak minta tolong gitu. Terus karena si Miska takut, jadi Miska tuh ngomong, "Udah dong jangan ganggu gue mau pulang." Terus gak lama dari sosok itu kelihatan, sekelebat tuh ada bayangan hitam yang lewat. Dan si Miska tuh ngedenger ada suara langkah kaki juga. Tapi pas dia nanya-nanya ke temennya, gak ada yang denger sama sekali tuh. Mereka cuma bilang, "Mungkin lo kecapean kali, karena dari tadi kan kata teman-temannya juga mukanya pucet kan." Tapi tiba-tiba si Miska ini tuh nyium bau amis darah nyengat banget. Dan di situ si Miska nih mulai takut banget nih. Dia langsung megangin temennya tuh biar gak ketinggalan rombongan. Dan pas akhirnya mereka keluar gua Jepang, Miska tuh sekelibat ngelihat bayangan putih yang lumayan jelas banget. Tapi pas ditanya lagi ke temennya nih, temennya gak lihat lagi. Sosoknya banyak banget ya? Banyak banget Moy. Nah mulai nih dari kejadian itu, si Miska udah mulai ngerasa nih ini udah banyak banget yang ngeganggu dia. Tapi di situ dia tuh ngerasa lagi tuh punggungnya tuh kerasa berat. Dan dia tuh jadi sering ngelamun, walaupun posisinya dia tuh sambil jalan buat ke gua Belanda. Dan di situ karena kondisinya lagi habis hujan, jadi tuh suasananya jadi kayak lebih mencekam gitu. Akhirnya nyampe lah tuh mereka ke gua Belanda. Miska masuk tuh ke sana rame-rame sama teman-temannya. Nah kebetulan teman-teman yang datang ke situ kayak pada teriak-teriak dan gak ngejaga sikap gitu, kayak sembarangan lah. Pas masuk di dalam gua itu juga, sesekali Miska tuh nyobalah nengok ke atas, terus nengok ke belakang, karena emang dia tuh dari tadi ngerasa ada yang ngikutin di belakang kan. Tapi untungnya tuh nggak ada apa-apa. Di situ sebenarnya dia udah mulai takut nih, tapi dia nyoba ngalihin lah, dia main HP aja tuh. Tapi tiba-tiba dia tuh ngerasa merinding, karena dia ngerasa di depan mukanya dia tiba-tiba tuh kayak ada rambut yang ngibas ke muka gitu.
Dan pas si Miska ngeliat atas Moebi, dia tuh ngeliat jelas banget ada noni Belanda yang rambutnya tuh dikuncir satu, tapi dia tuh nunduk terus ngibas-ngibasin rambutnya ke bawah, ke mukanya si Miska itu. Miska langsung lari lah tuh ke arah temen-temennya dia udah takut banget. Tapi pas sambil dia nengok ke belakang ngeliat si sosok yang tadi, gak ada lagi sosoknya. Nah akhirnya ya udahlah tuh, dia langsung cepet-cepet jalan mau ke pintu keluar. Tapi tiba-tiba pas dia di pintu keluar itu, si Miska tuh nangis, terus teriak-teriak. Dia ngomong gak mau pulang, maunya di sini aja. Miskanya. Nah pas udah ngomong kayak gitu, si Miska tuh tiba-tiba jongkok nyender ke tembok gua sambil nangis kenceng banget. Terus akhirnya tarik-tarik lah sama teman-temannya buat langsung keluar dari gua kan. Nah udah tuh, terus si Miska udah sadar, dia balik lagi lah ke bisnya. Pas si Miska lagi naik ke bis, tiba-tiba banget Bi, dia nangis sekenceng-kencengnya sambil teriak-teriak pakai bahasa Sunda yang artinya tuh gak mau pulang, pengen di sini aja, tapi mau bawa anak ini. Jadi dia sambil nangis sambil ngomongin kayak gitu terus berkali-kali. Pokoknya di bis itu tuh bener-bener jadi rame banget karena ngeliatin si Miska ini kan. Dan pas nyampe di sekolah, Miska tuh masih dalam keadaan nangis. Udah tuh abis itu si Miska pulang, dan begitu sampai rumah dia masih nangis lagi gak berhenti. Dan dia cuma teriak-teriak pengen balik lagi ke Tahura itu. Selama 4 hari berturut-turut, pokoknya tuh si Miska bener-bener gak berhenti nangis. Dan pas nangis bener-bener sama, dia ngucapin hal-hal yang sama lagi selama 4 hari. Bayangin deh. Dan itu selalu kejadian sampai sebulan lebih. Wow. Dan singkat cerita Moebi, waktu si Miska sama mamanya lagi tidur, tiba-tiba mereka tuh kebangun dengan mimpi yang mirip. Jadi kalau Miska, dia tuh mimpi kalau di luar tuh ada 2 noni Belanda dan segerombolan anak-anak yang lagi ngelingker main sambil ketawa-tawa. Nah sedangkan mamanya mimpi kalau di kamar mandi tuh ada kakek-kakek yang putih panjang rambutnya, pakai baju hitam, terus lagi marah-marah di kamar mandi sambil duduk di meja. Nah di sini keluarganya Miska tuh udah ngerasa kalau keadaan tuh udah makin gak beres kan. Ditambah kayak barang-barang di rumahnya mereka tuh suka geser-geser sendiri, suka berisik sendiri. Dan adanya Miska yang tadinya gak percaya sama keadaan yang ada di rumahnya, ini tuh dia jadi percaya karena suara-suara yang ada tuh kenceng banget dan nyata banget. Di situ akhirnya papanya si Miska nih mulai ngerasa kayak semua tuh gak beres, dan dia tuh mutusin buat pindah kamar aja. Akhirnya mereka tidurlah sekeluarga berempat tuh di satu kamar. Dan si papanya tuh karena ngerasa ini udah gak beres, dia nelfon lah ke saudaranya, mau nanya-nanya lah ini untuk solusinya tuh gimana. Tapi ternyata hal ini tuh gak cuma terjadi di Miska. Nah sekitar jam 5:30 waktu pas mau menjelang maghrib, si abangnya Miska ini tuh lagi nongkrong sama teman-temannya di tongkrongannya dia kayak di warung gitulah. Terus di situ tiba-tiba si abangnya ini tuh ngeliat ada perempuan kayak noni Belanda gitu dan kayak cantik gitu. Terus tiba-tiba si noninya ini tuh ngelambain tangan ke abangnya Miska. Nah tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba si abangnya Miska ini tuh ngelambain tangan balik. Udahlah, tapi di situ tuh si abangnya tuh ngomong-ngomong lah sama temen tongkrongannya juga. Nah tapi si bapak-bapak yang jaga warung itu tiba-tiba tuh langsung nunjuk ke arah abangnya Miska, terus bilang ke abangnya, "Lo bawa cewek mana tuh? Cakep banget kalau dilihat dari jauh, tapi kalau dilihat dari dekat mukanya hancur." Di situ abangnya kaget banget lah dan nanya lah ke bapak ini, "Ih mana ada pak, saya nggak pernah bawa cewek, apalagi yang kayak dibilang sama bapak." Jadi emang si bapak warung ini tuh indigo Moebi. Nah singkat cerita, si abangnya ini tuh sering banget lah nongkrong di warung dekat rumahnya ini. Pas malamnya si abangnya ini yang lagi main, dia tuh ketemu lagi nih sama si bapak penjaga warung ini. Terus tiba-tiba si bapaknya ini tuh ngomong ke si abangnya Miska, "Itu tuh cewek, kalau lo mau tahu, cewek yang kemarin tuh dia keturunan dari Belanda. Dan kenapa dia bisa ngikutin lo ke sini? Karena dia tuh suka sama lo. Dan kalau lo nggak misahin diri sama dia, itu lama-lama lo nggak akan dapet jodoh." Jadi tuh kayak si perempuan itu mau nutup jodohnya si abangnya Miska gitu. Di situ sebenarnya abangnya tuh kayak ya udah percaya nggak percaya aja, namanya juga didatengin mulu kan. Nah pas si abangnya nengok badan ke belakang, tiba-tiba
si cewek yang tadi lagi diomongin ini tuh muncul cuma jarak kayak sekitar 3 meter. Terus si cewek ini tuh ngeliatin si abangnya sambil berdiri. Dan di situ si abang ini mulai beranilah untuk ceritain apa yang dia lihat sama si bapak-bapak warung itu. Pak, bener pak, kata bapak, si cewek ini masih ngikutin saya. Terus habis itu si bapaknya ngomong lah, itu udah diikutin berapa kali. Si abangnya ngomong, adalah sampai 5 kalian lah pak, cuma itu sekedap mata doang. Terus akhirnya si bapaknya itu ngomong, itu kalau misalkan gak dipisahin bakalan lebih parah lagi nanti. Coba ikut saya aja biar saya bantu. Akhirnya mau dibantu nih sama si bapak warung itu. Akhirnya gak lama dibawalah nih si abangnya ke rumah temennya. Mau dibantuin tuh dia buat misahin sama si cewek ini. Nah pas si bapaknya ini lagi pengen misahin dia sama si cewek ini, tiba-tiba pas abangnya Miska nengok ke samping, muka si perempuan ini tuh udah ada di sampingnya abangnya itu. Di situ abangnya tuh bener-bener kaget karena dia tuh nggak ngebayangin kan bentuk mukanya tuh sebenarnya kayak gimana. Tapi ternyata bentuk muka tuh hancur kayak dilindas truk, matanya copot satu, terus dipegang pakai tangannya sendiri di mata kirinya itu, dan mata kanannya tuh kayak turun copot ke bawah gitu. Si bapaknya tuh di situ ngomong, "Dek jangan takut dek, dia nggak bakal ngikutin kamu, dia cuma ngejagain kamu dari belakang." Terus akhirnya 10 menitan dipisahin, akhirnya berhasil tuh. Cuma ada satu lagi katanya, "Dek, ini yang cewek udah saya pisahin, tapi ada satu lagi yang ngikutin kamu." "Siapa ya pak, boleh dijelasin lebih detail nggak?" Terus si bapak itu bilang, "Nggak cuma kamu yang diikutin, tapi adik kamu juga diikutin." Si Miska. Nah menurut bapak ini, awalnya si noni Belanda itu tuh ngikutin si Miska sama satu makhluk lagi dia bawa. Tapi si noni Belanda ini tuh akhirnya nempel sama abangnya Miska karena dia suka nih sama abangnya. Dan satu makhluk lagi sukanya sama si Miska ini. Si sosok ini tuh pengennya Miska ngikut ke tempatnya di gua Belanda dan gua Jepang itu. Singkat cerita, si Miska juga dibawalah ke bapak warung ini karena udah hampir sebulan lebih. Kadang-kadang si Miska nih masih suka nangis-nangis sendiri gak jelas. Tapi untungnya sekarang tuh udah gak diikutin lagi. Cuma si Miska tuh jadi sensitif dan kadang tuh suka jadi bisa ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Berarti yang dari awalnya cuman si Miska diikutin karena diikutin sampai rumah kali ya, makanya dia ngeliat ternyata abangnya Miska juga dalam tanda kutip jadi sasaran si sosok ini ya. Iya, dan ternyata sosok yang ngikutin Miska sampai rumah tuh nggak cuma satu sosok doang, Moy. Malah jadi 2 sosok. Kayaknya sih bener ya, teror-teror dari masa lalu tuh emang masih bergentayangan sampai sekarang. Gua nggak tahu apakah mereka tuh mau nyampein pesan ke orang-orang di zaman sekarang, atau ya memang masih gentayangan aja karena belum tenang arwahnya. Ya kalau memang ternyata teror-teror itu masih ada, kita jadi tahu sih, bisa jadi hal itu emang kejadian di masa lalu. Karena kan gak ada di buku sejarah ya.